Gastrulasi atau proses pembentukan gastrula merupakan kelanjutan dari blastulasi atau proses pembentukan blastula. Proses gastrulasi dimaksudkan untuk menempatkan sel-sel embrio supaya berada pada tempat yang semestinya. Karena pada akhir gastrulasi hanya sel-sel ektoderm yang boleh berada di sisi terluar tubuh embrio. Sedangkan sel-sel mesoderm dan endoderm harus masuk ke bagian dalam embrio. Jadi sel-sel mesoderm seperti mesenkim primer dan mesenkim sekunder yang tadinya ada di sisi luar embrio, tepatnya pada keping vegetal, itu harus masuk ke dalam rongga blastula. Nanti kemudian sel-sel endoderm juga akan ikut masuk dengan jalan berinvaginasi membentuk struktur yang kemudian disebut dengan arkenteron. Nah, arkenteron ini adalah bakal saluran pencernaan. Jadi pada akhir gastrulasi, sel-sel mesoderm seperti mesenkim primer dan mesenkim sekunder sudah berada di dalam rongga blastula. Endoderm juga begitu. Dia membentuk arkenteron. Arkenteron itu ada pada bagian dalam tubuh embrio. Nah, proses pembentukan gastrula pada embrio sea urchin dimulai dengan terjadinya ingresi sel-sel mesenkim primer. Jadi sel-sel mesenkim primer yang tadinya ada di keping vegetal embrio ini masuk ke dalam rongga blastula dengan cara ingresi. Ingresi sendiri dipicu oleh terjadinya perubahan kekuatan adesi sel antara sel-sel mesenkim primer dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Perubahan adesi sel juga terjadi antara sel-sel mesenkim primer dengan lapisan hialin yang ada di luarnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fink dan McClay menunjukkan bahwa sel-sel mesenkim primer yang sedang beringresi itu mengalami perubahan kekuatan adesi dengan lapisan hialin yang ada di luarnya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kekuatan adesi antara sel-sel mesenkim primer dengan lapisan hialin ketika sel-sel mesenkim primer itu masih berbentuk mikromer itu sekitar 10 pangkat minus 5. Tapi ketika sel tersebut memasuki tahap migrasi, kekuatan adesinya dengan selaput hialin berkurang hingga menjadi 10 pangkat minus 7 saja. Hal serupa juga terjadi pada kekuatan adesinya terhadap sel-sel lain yang ada di sekitarnya. Itu juga berubah dari 10 pangkat minus 5 ketika dia masih berbentuk mikromer menurun menjadi 10 pangkat minus 7 ketika sel-sel mesenkim primer tadi sudah dalam tahap migrasi. Sebaliknya, kekuatan adesi sel-sel mesenkim primer terhadap matriks ekstraseluler yang ada di sisi dalam, termasuk dengan lamina basal dan fibronektin yang ada di sisi dalam rongga blastula, itu justru bertambah. Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika masih dalam bentuk mikromer, kekuatan adesinya hanya 10 pangkat minus 7. Tapi ketika dia masuk pada tahap migrasi, kekuatannya bertambah menjadi 10 pangkat minus 5.
Nah, perubahan kekuatan adesi sel ini yang menyebabkan sel-sel mesenkim primer yang tadinya terikat kuat dengan struktur yang ada di sekitarnya, kemudian melepaskan diri dari struktur tersebut. Melepaskan diri kemudian masuk ke dalam rongga blastula. Jadi terjadinya ingresi sel-sel mesenkim primer ini dipicu oleh terjadinya perubahan adesi sel. Nanti kemudian sel-sel mesenkim primer yang telah melepaskan diri dari keping vegetalnya akan bermigrasi di sepanjang permukaan dalam rongga blastula ini. Dia bermigrasi dengan menggunakan filopodia yang meniti di sepanjang matriks ekstraseluler yang ada pada sisi dalam rongga blastula ini. Biasanya menggunakan fibronektin untuk meniti. Setelah mencapai posisi yang seharusnya, nanti sel-sel mesenkim primer itu akan berhenti pada posisi tersebut. Kemudian sel-sel mesenkim primer akan berfusi dengan sel-sel mesenkim primer yang ada di dekatnya, membentuk spikula kalsium karbonat yang merupakan rangka tubuh larva. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sel-sel mesenkim primer itu berhenti bermigrasi ketika dia mencapai bakal wilayah ventrolateral blastosal. Jadi ada dia di posisi ini, menyusun diri membentuk lingkaran, kemudian nanti sel-sel tersebut berfusi membentuk spikula kalsium karbonat. Itu yang menjadi rangka tubuh larva. Jadi posisi mesenkim primer yang tadinya ada di keping vegetal, ini yang diberi warna merah ini, nanti beringresi meninggalkan keping vegetal, masuk ke dalam rongga blastula, kemudian mencari daerah bakal ventrolateral blastosal ini. Nah, kemampuan sel-sel mesenkim primer untuk mencapai bakal daerah ventrolateral blastosal itu diduga dituntun oleh senyawa atau molekul yang dihasilkan oleh sel-sel ektoderm dan lamina basalnya, sel-sel ektoderm yang ada di daerah ventrolateral blastosal ini. Karena kalau dilakukan percobaan dengan menginjeksikan sel-sel mesenkim primer pada embrio yang sedang beringresi, maka sel-sel mesenkim primer yang diinjeksikan itu memang tetap menuju ke daerah ventrolateral blastosal, tidak bergerak ke daerah lain. Dan yang menarik, karena kemudian hanya sel-sel mesenkim primer tersebut yang bergerak ke posisi ini. Nah, hasil penelitian Malinda dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kemampuan sel-sel mengenali daerah ventrolateral blastosal dibantu oleh hadirnya satu jenis filopodia yang berukuran sangat halus dengan ukuran hanya sekitar 0,3 mikron. Jadi kalau ini adalah sel-sel mesenkim primer yang sedang bermigrasi, di samping memiliki filopodia yang tebal yang digunakan untuk bermigrasi, dia juga memiliki filopodia yang tipis. Filopodia yang tipis inilah yang diduga
berfungsi mengenali sel-sel ektoderm yang ada di daerah ventrolateral blastosel itu, sehingga kemudian ketika filopodia yang halus ini terikat pada ektoderm yang ada di posisi tersebut, maka gerakannya atau migrasinya akan terhenti. Nah, setelah terhenti, sel-sel mesenkim primer itu akan berfusi dengan sel-sel mesenkim primer yang ada di dekatnya untuk membentuk rangka spikula kalsium karbonat tadi, yang menjadi bakal rangka tubuh larva. Ini adalah sel-sel mesenkim primer yang telah berfusi dengan sel-sel mesenkim primer yang lain, kemudian membentuk spikula kalsium karbonat. Nanti posisi spikula tersebut ada di daerah ini. Nah, tahap kedua proses pembentukan gastrula pada sea urchin, yaitu terjadinya invaginasi sel-sel endoderm yang ada pada keping vegetal ini. Jadi nanti sel-sel endoderm yang menyusun keping vegetal embrio akan melekuk ke dalam, akan berinvaginasi, membentuk struktur seperti ini. Nah, proses invaginasi ini terjadi akibat terjadinya perubahan matriks ekstraseluler yang ada di daerah vegetal embrio ini. Sehingga kemudian sel-sel yang tadinya mencembung seperti ini kemudian berubah mencekung seperti ini, membentuk struktur yang kemudian dikenal sebagai arkenteron. Arkenteron ini yang menjadi bakal saluran pencernaan. Jadi terjadinya invaginasi pada keping vegetal itu karena terjadi perubahan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler yang berubah adalah matriks ekstraseluler yang menyusun lapisan hialin yang ada di posisi ini. Karena kalau lapisan hialin itu diamati lebih detail, ada dua bagian yang berbeda. Bagian yang langsung bersentuhan dengan sel-sel endoderm yang ada di atasnya disebut inner lamina. Inner lamina ini tersusun atas protein fibropelin. Sementara sisi luar lapisan hialin ini disebut dengan outer lamina yang tersusun terutama oleh protein hialin. Nah, kalau tiba saatnya blastula tadi berinvaginasi membentuk arkenteron ini, maka vesikula sekretori yang ada pada sel-sel endoderm ini akan disekresikan menuju ke inner lamina lapisan hialin. Nah, vesikula sekretori ini mengandung kondroitin sulfat proteoglikan yang berfungsi menyerap air. Jadi ketika vesikula sekretori yang mengandung kondroitin sulfat proteoglikan itu mencapai inner lamina selaput hialin, maka substansi tersebut akan menyerap air sehingga inner lamina selaput hialin ini akan mengembang. Tapi mengembangnya inner lamina tidak diikuti oleh outer lamina, karena vesikula sekretorinya tidak mencapai hingga outer lamina. Nah, karena inner lamina mengembang sementara outer lamina tidak ikut mengembang, maka lapisan hialin ini akan melengkung ke dalam. Karena lapisan hialin yang melengkung ke dalam, maka sel-sel endoderm yang ada di atasnya
akan ikut melengkung, sehingga terbentuklah invaginasi pada bagian vegetal embrio ini. Invaginasi ini yang kemudian dikenal sebagai arkenteron. Nah, tahap ketiga dari proses pembentukan gastrula ini yaitu memanjangnya arkenteron ini. Terjadinya pemanjangan arkenteron. Jadi kalau sel-sel yang ada pada bagian lateral arkenteron ini bergerak ke tengah, maka kemudian puncak dari arkenteron ini akan terdorong ke atas. Kalau terdorong ke atas, nanti kemudian diameter blastopore yang ada di sini akan menyempit seperti ini. Kenapa menyempit? Karena jumlah lapisan sel yang menyusun arkenteron ini menjadi lebih sedikit. Sehingga kemudian diameter blastopornya menyempit, tapi ketinggiannya bertambah. Jadi dari arkenteron yang pendek dan lebar seperti ini, kemudian memanjang, tapi diameternya menyempit karena terjadi proses pergerakan lapisan sel yang ada di bagian lateral menuju ke tengah, sehingga terbentuk struktur arkenteron yang memanjang seperti ini. Jadi arkenteron yang tadinya pendek dan lebar berubah menjadi panjang dan sempit. Nah, ini yang disebut dengan gerakan konvergensi. Jadi terjadinya perpindahan lapisan sel dari lateral menuju ke medial, sehingga struktur yang tadinya lebar kemudian menjadi menyempit, tapi panjangnya bertambah. Nah, itu yang disebut dengan gerakan konvergensi ekstensi. Nah, tahap terakhir dari gastrulasi ini adalah tertariknya atap arkenteron menuju ke kutub animal embrio. Proses penarikan atap arkenteron ke kutub animal embrio itu dibantu oleh hadirnya sel-sel mesenkim primer yang ada pada bagian ujung arkenteron ini. Jadi nanti sel-sel mesenkim sekunder yang ada pada posisi ini akan membentuk filopodia, kemudian mencari daerah kutub animal embrio. Nanti kalau filopodia tadi menyentuh kutub animal embrio, nanti dia akan berikatan pada bagian tersebut, pada kutub animal embrio. Nah, selanjutnya filopodia mesenkim sekunder itu akan memendek. Tapi ikatannya dengan atap arkenteron tetap dipertahankan, sehingga kemudian atap arkenteron tertarik ke arah kutub animal embrio. Sehingga atap arkenteron akan mendekati kutub animal embrio. Jadi ini adalah posisi sel-sel mesenkim sekunder. Dia ada di posisi ini, dia di bagian ujung arkenteron yang berfungsi membentuk filopodia yang dilekatkan pada kutub animal embrio. Kemudian filopodia tadi memendek sehingga ujung arkenteron itu ketarik ke kutub animal embrio. Nanti kemudian bagian ujung arkenteron itu akan berfusi dengan sel-sel ektodermal yang ada di posisi ini, membentuk struktur yang disebut dengan keping stomodeum.
Nah, keping stomodem ini nanti akan melebur sehingga terbentuk lubang yang kita sebut dengan mulut.